Kita adalah Indonesia. Detik ini, bangsa kita telah merdeka. Detik ini, Indonesia telah merdeka. Kami anak muda, kami bangsa Indonesia. Berterima kasih untuk jasa-jasamu para pahlawan. Karena perjuangan yang luar biasa kalian, Indonesia bisa menikmati udara kemerdekaan. Indonesia kaya akan budaya yang sangat beraneka ragam. Karena Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dan agama. Letak geografis Indonesia berupa kepulauan membuat keberagaman antara kelompok masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, berjumpa lagi dengan saya Arlistria Mutmainah, peserta Latsar CPNS tahun 2022, Kemendikbudristek gelombang 3, angkatan 10 dari kelompok 2. Pada video kali ini, kita akan berbincang kembali terkait bela negara di perguruan tinggi dengan tema peran dosen dalam mentransformasikan nilai bela negara di kalangan mahasiswa. Jadi untuk narasumber kita hari ini telah hadir Ibu Dr. Nurfitri Ayu Mandasari, SEMSI. Beliau merupakan Wakil Dekan 2 Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat. Sekaligus beliau adalah mentor saya pada kegiatan Latsar kali ini. Ingin saya tanyakan Bu, kira-kira seberapa penting sih sebenarnya peran dosen untuk mentransformasikan nilai-nilai bela negara? Artinya kan kita punya tupoksi kepada generasi muda untuk membangun karakter mereka. Nah, bagaimana seharusnya dosen ini? Jadi saya ini sebenarnya menganggap profesi dosen ya. Dosen itu kan sebenarnya istilah lain dari guru ya. Guru itu adalah apa ya istilahnya profesi yang paling mulia sebenarnya. Jadi kita tidak hanya mentransfer ilmu, tapi juga nilai. Ada suatu pepatah yang mengatakan bahwa pendidikan itu bukan hanya sekedar pengetahuan kognitif atau pemahaman seseorang terhadap sesuatu, tapi pemahaman seseorang terhadap nilai, bukan terhadap suatu konsep, tapi terhadap suatu nilai. Jadi itu sebenarnya yang pertama-tama harus kita hayati sebagai seorang pendidik ya. Kita mencari ilmu seluas-luasnya bukan ilmunya, bukan seberapa banyak buku yang sudah kita baca, bukan seberapa banyak konsep yang sudah kita hafal, tapi apa yang bisa kita tarik dari proses kita membaca, proses kita memahami sesuatu, itu justru yang jauh lebih berharga dan yang jauh harus lebih kita tangkap dari kita. Jadi begini, misalnya saya nih pribadi menjadi seorang dokter ya, menjadi seorang dokter. Sebenarnya yang lebih bernilai itu bukanlah gelar doktornya, tapi proses saya untuk menjadi seorang dokter kita. Teman-teman juga seperti itu. Proses kita mentransformasikan atau mentransfer ilmu ataupun menciptakan atau menghasilkan lulusan itu adalah proses yang syarat atau penuh dengan nilai di situ. Jadi itulah yang sebenarnya harus kita hayati dulu. Saya pokoknya selalu kembali kepada diri sendiri bahwa untuk menjadi seorang pendidik, pertama-tama diri sendiri dulu yang harus kita didik gitu. Nah, tadi tersambung ke bela negara, konsepnya adalah bahwa apapun profesinya kita harus siap ya. Bela negara itu berarti kesiapan dan kerelaan untuk melakukan bela negara, mempertahankan bangsa dan negara dari segala ancaman, gangguan, hambatan, tantangan, apapun profesinya. Sangat relevan karena tupoksinya kita ini sangat luas. Misalnya dari segi pendidikan pengajaran saja kita membuat bahan ajar, kita membuat inovasi-inovasi.
mewujudkan bela negara di situ dalam profesi kita. Mungkin itu, Bu. Pertanyaan selanjutnya, Bu Wadek, apakah Ibu setuju jika konsep bela negara ini kita masukkan dalam kurikulum pembelajaran yang ada di universitas? Setuju saja. Jadi tetap harus ada integrasi ataupun harus ada elemen bela negara dalam kurikulum, apapun nama kurikulumnya ya. Sekarang kan kalau di Fakultas Ekonomi itu namanya kurikulum kemandirian. Kalau nanti dalam waktu dekat juga kita akan menerapkan misalnya kurikulum Merdeka Belajar. Nah, Merdeka Belajar itu sebenarnya sangat kuat itu elemen bela negaranya. Nilai bela negara di Merdeka Belajar itu sangat kental sebenarnya. Jadi tentu saya sangat setuju dengan elemen memasukkan bela negara dalam kurikulum, meskipun misalnya tidak murni dalam bentuk satu mata kuliah atau beberapa mata kuliah khusus gitu misalnya ya, tapi tentu ada mata kuliah dasar umum yang kita mempelajari tentang teori dan konsep dasar bela negara, tapi saya yakin sebagai dosen kita bisa cukup cerdas untuk menginternalisasi nilai-nilai bela negara dalam mata kuliah apapun yang kita ajarkan. Itu memang sudah harus menjadi keahlian kita sebagai seorang dosen, Dian. Terima kasih Bu Wadek untuk jawabannya yang sangat menarik. Terima kasih juga sudah bersedia hadir pada bincang-bincang kali ini. Mungkin kita akhiri sampai di sini bincang-bincang kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.